memasuki materi selanjutnya, yaitu materi membaca, bagaimana jika saya tanyakan dulu kepada kalian? Siapa sih di sini yang tidak tahu arti membaca itu atau tidak tahu caranya membaca? Pastinya pahamlah, sekalipun kita tidak tahu arti detailnya itu apa. Tapi setidaknya kalian ngerti kan arti membaca itu apa dan bagaimana cara kita membaca. Nah, membaca memang memiliki peran yang sangat vital dalam menyumbang generasi-generasi maju. Tentu kita sepakat bahwa membaca akan meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Siapa yang menyangka jika memahami bacaan itu ternyata memiliki definisi yang lebih spesifik. Tapi pada kesempatan kali ini sedikit berbeda. Berbeda karena saya tidak hanya mengupas tentang pengertian membaca, tapi juga akan menjelaskan tentang tujuan membaca dan juga manfaat membaca. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak ulasan berikutnya. Pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang sudah tertera dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah melafalkan atau mengeja apa yang sudah tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa makna dari kata baca atau membaca dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Nah, yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuai dengan yang tertulis. Dan yang keempat, memperhitungkan, memahami isi sebuah tulisan, simbol, atau gambar, dan lain-lain. Pengertian lain yaitu 1. Proses pengubahan lambang visual dalam kurung katon menjadi lambang bunyi auditoris, dan yang kedua proses decoding. Yang ketiga proses merekonstruksi makna dari bahan-bahan cetak. Yang keempat proses rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan siap membaca. Sedangkan pengertian membaca menurut para ahli itu yaitu pengertian membaca menurut Meister Tampu Balon 1987 dapat diartikan sebagai pemikiran, sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Yang kedua, Yunus 2012. Membaca adalah aktivitas yang dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahasa bacaan atau bahan bacaan. Yang ketiga, Tarigan 1984, yang menuliskan bahwa arti membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Yang keempat, Nur Hadi 2008, yang menuliskan bahwa arti membaca adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Misalnya melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Si pembaca itu sendiri, faktor yang memiliki faktor internal terdiri dari minat, inteligensi, bakat, tujuan membaca, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal membaca dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, karena membaca dan tradisi membaca. Dari dua faktor tersebut saja jika kita gabungkan akan menjadi poin yang sifatnya sangat kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri. Yang kelima, Farida Rohim. Beda lagi dengan pengertian membaca menurut para ahli. Farida Rohim menuliskan bahwa dasar membaca ini terdiri 3 dasar, yaitu reording atau mengasosiasiakan
bunyi sesuai dengan sistem tulisan. Decoding dalam kurung proses penerjemahan kata-kata yang dibaca. Dan meaning memahami kata secara interpretatif, evaluatif, dan kreatif. Kegiatan ini dapat dilatih secara berjenjang. Misalnya proses recording dan decoding bisa diajarkan sejak SD. Nah, meaning baru mulai ditekankan di kelas tinggi. Yang keenam, Khalid A.H. dan Lilis S. 1997 sampai 140. Membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulisan yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kalimat, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu manfaat membaca. Ngomong-ngomong tentang manfaat membaca, tidak jauh dari kegunaan ya, fungsi atau peran. Ada banyak sekali manfaat membaca yang akan kamu rasakan. Barangkali kamu merasakan salah satu manfaat di bawah ini. Yang pertama, manfaat membaca yaitu mengurangi kecemasan dan kegundahan. Ternyata membaca dapat mengurangi kecemasan dan kegundahan. Jadi buat kamu yang gundah, gelisah karena cinta dan masalah hidup, bisa nih gunakan cara ini. Konteks membaca dalam hal ini bisa secara luas. Bisa diartikan membaca kitab suci atau sesuai ajaran agama kamu. Bisa juga buku apapun itu. Yang kedua, membuat otak berkembang. Manfaat yang kedua ini adalah otak jauh lebih berkembang. Beda loh ketika otak dibiasakan membaca, rasanya itu otak jadi lebih aktif, berpikir, dan terlatih melakukan analisa kecil. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Membaca terbukti efektif meningkatkan pengetahuan kamu loh. Tidak hanya itu, otak kamu lebih mantap pula dalam urusan mengingat. Setiap kali kamu memiliki sebuah masalah atau kendala, kamu bisa menggunakan pengetahuan yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapanmu. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Manfaat membaca yang keempat membantu kamu menjadi pribadi yang lebih berpikir, sederhana dalam menyikapi permasalahan orang, yang memiliki kemampuan berpikir yang baik. Dia memiliki cara dan solusi sendiri, di mana keputusan solusi yang diambil sebagai cerminan bahwa ada banyak solusi sederhana. Masalah harusnya disikapi lebih bijak, mudah dan tidak terlalu dipikir secara berlebihan. Yang kelima, sebagai penghibur. Bagi sebagian orang, manfaat membaca buku tidak hanya untuk memperluas wawasan saja, tapi juga untuk mencari kesenangan, hiburan, atau pencerahan dari setiap masalah yang ada. Apalagi buku-buku humor, novel, atau buku yang menarik tapi lucu dan akan membuat pembaca merasa terhibur, minimal senyum-senyum sendiri dengan buku yang dipegangnya. Yang keenam, meningkatkan daya ingat. Membaca akan melatih otak untuk tetap aktif. Sel-sel dalam otak akan aktif dan terbiasa untuk melihat sesuatu yang baru. Dalam waktu yang cepat. Pada saat membaca, kita akan membaca kata-kata dalam waktu yang singkat, kan? Disitulah akan menguji ingatan kita. Kita akan hafal dengan sendirinya walaupun kita tidak menghafalkannya. Hafal atau tidaknya tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Ada juga orang yang membaca 1 kali dia langsung paham dan hafal. Ada juga orang yang sudah melakukannya 5 kali tapi belum hafal. Yang penting terus berlatih dan giat dan pantang menyerah. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan membaca. Tujuan membaca yaitu ada 9. Yang pertama, menurut Farida Rohim, ada 9 tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, menginformasikan atau menolak
prediksi. Yang ke-8 mempelajari tentang struktur teks. Dan 9 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Artinya, membaca sebagai sarana untuk mendapat informasi, di mana informasi yang telah diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca.